Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta, sumber informasi yang menyajikan peristiwa global secara tajam, berimbang, dan berbasis data terpercaya. Dalam edisi kali ini, kami akan mengulas sebuah perkembangan penting yang tengah menjadi sorotan dunia internasional. Pernyataan keras dari seorang pemimpin besar, respons negara-negara Eropa, serta arah konflik geopolitik yang kian kompleks. Semua ini menyimpan sinyal penting tentang masa depan keamanan kawasan dan dampaknya bagi tatanan global. Tanpa menyimpulkan lebih awal, laporan ini akan membawa Anda menelusuri fakta, pernyataan resmi, dan analisis dari berbagai sumber internasional yang kredibel. Informasi yang bukan sekedar berita, tetapi juga gambaran tentang arah dunia ke depan. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada 17 Desember 2025 di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato yang menjadi sorotan luas media internasional. Dalam pernyataan yang disampaikan di hadapan pejabat tinggi keamanan dan militer Rusia, Putin melontarkan kritik keras terhadap para pemimpin Eropa yang terus memberikan dukungan militer dan politik kepada Ukraina. Pidato ini dilaporkan secara luas oleh kantor berita internasional Reuters dan menjadi salah satu sinyal paling tegas dari Moskow mengenai arah konflik yang masih berlangsung. Putin menyatakan bahwa kebijakan Eropa dinilainya tidak berdiri atas kepentingan keamanan kawasan sendiri, melainkan mengikuti tekanan strategis dari Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Ia menggambarkan sikap tersebut sebagai bentuk ketergantungan politik yang menurutnya mengabaikan dampak jangka panjang bagi stabilitas Eropa. Dalam pidato itu, Putin menegaskan bahwa Rusia memandang dukungan berkelanjutan terhadap Ukraina sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Dalam konteks tersebut, Putin kembali mengangkat narasi keamanan yang telah lama digunakan Moskow sejak awal konflik. Ia menyebut bahwa perang di Ukraina bukan sekedar operasi militer terbatas, melainkan bagian dari upaya strategis Rusia untuk melindungi wilayah dan kepentingan yang dianggap vital. Ia menegaskan bahwa Rusia tidak akan menghentikan langkahnya sebelum apa yang ia sebut sebagai tujuan historis benar-benar tercapai. Tujuan ini, menurut pernyataannya, mencakup jaminan bahwa Ukraina tidak akan menjadi ancaman strategis bagi Moskow di masa depan. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat negara-negara Eropa sedang mempersiapkan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas bantuan lanjutan bagi Kiev, termasuk penguatan sistem pertahanan dan dukungan finansial jangka panjang. Reuters melaporkan bahwa momen pidato Putin bertepatan dengan meningkatnya diskusi di Eropa mengenai pemanfaatan aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina. Isu ini menjadi salah satu titik sensitif dalam hubungan Rusia dengan negara-negara Barat. Putin secara khusus menolak kerangka perdamaian yang menurutnya hanya menguntungkan satu pihak. Ia mengkritik proposal yang menuntut penarikan penuh pasukan Rusia tanpa adanya jaminan keamanan jangka panjang bagi negaranya. Dalam pandangan Moskow, tuntutan semacam itu dianggap tidak realistis dan mengabaikan kekhawatiran strategis Rusia yang telah disampaikan berulang kali sejak sebelum konflik bersenjata dimulai. Meski masih menyebut diplomasi sebagai opsi yang secara teoritis tetap terbuka, Putin menekankan bahwa Rusia tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan militer apabila tuntutan keamanannya diabaikan. Nada pidato tersebut mencerminkan ketegasan dan keyakinan bahwa tekanan politik maupun ekonomi dari Barat tidak akan memaksa Moskow untuk mengubah posisinya secara sepihak. Media internasional mencatat bahwa pidato 17 Desember 2025 ini memperkuat kesan bahwa kepemimpinan Rusia melihat konflik Ukraina sebagai persoalan jangka panjang, bukan krisis sementara. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Moskow masih memandang dukungan Eropa terhadap Ukraina sebagai hambatan utama dalam upaya mencapai tujuan strategisnya di kawasan Eropa Timur. Setelah pidato Vladimir Putin pada 17 Desember 2025, perhatian komunitas internasional tertuju pada respons Eropa dan dinamika diplomasi yang semakin rumit.
Laporan dari Konsilium Uni Eropa dan sejumlah media internasional menunjukkan bahwa dukungan Eropa kepada Ukraina telah berkembang dari bantuan darurat menjadi komitmen strategis jangka panjang. Bantuan tersebut mencakup pengiriman persenjataan, pelatihan militer, bantuan ekonomi, serta dukungan politik di berbagai forum internasional. Sejak awal konflik pada 24 Februari 2022, Eropa menempatkan dukungan kepada Ukraina sebagai bagian dari upaya mempertahankan prinsip kedaulatan dan integritas wilayah. Namun, dalam praktiknya, langkah ini juga membawa konsekuensi geopolitik yang signifikan. Sejumlah laporan analisis dari lembaga riset Eropa menyebut bahwa konflik kini berada dalam fase kebuntuan, di mana kedua pihak belum menunjukkan tanda-tanda kompromi yang nyata. Di satu sisi, pemerintah Ukraina terus menegaskan bahwa setiap perundingan damai harus mencakup pemulihan penuh wilayah yang diduduki. Di sisi lain, Rusia mempertahankan posisi bahwa wilayah yang telah berada di bawah kendalinya merupakan bagian dari kepentingan strategis yang tidak dapat dinegosiasikan begitu saja. Perbedaan mendasar inilah yang membuat berbagai inisiatif diplomatik belum membuahkan hasil konkret hingga akhir 2025. Media The Guardian pada pertengahan Desember 2025 melaporkan bahwa sejumlah pemimpin Eropa, termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, menyampaikan pandangan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai jika Ukraina memiliki jaminan keamanan yang kuat. Jaminan tersebut dipandang perlu untuk mencegah eskalasi ulang di masa depan. Pandangan ini sejalan dengan kebijakan Eropa yang semakin menekankan kesiapan pertahanan kolektif. Namun, pendekatan tersebut dipandang Moskow sebagai bukti bahwa Eropa tidak berniat mengurangi keterlibatannya. Badan Intelijen Sekutu Inggris MI6 dalam pernyataan publik yang dikutip oleh AP News pada Desember 2025 menilai bahwa Rusia secara sadar memperpanjang konflik untuk menguji ketahanan politik dan ekonomi negara-negara barat. Analisis ini menggambarkan konflik sebagai pertarungan ketahanan jangka panjang, bukan sekadar pertempuran militer di lapangan. Di dalam Eropa sendiri, dukungan terhadap Ukraina tidak selalu seragam. Beberapa negara menghadapi tekanan domestik akibat dampak ekonomi, terutama terkait energi dan inflasi. Meski demikian, konsensus umum tetap bertahan bahwa melemahkan dukungan terhadap Kiev beresiko menciptakan presiden geopolitik yang berbahaya. Kekhawatiran ini memperkuat keputusan Eropa untuk mempertahankan jalur bantuan meskipun resiko eskalasi tetap ada. Kondisi ini menciptakan situasi diplomatik yang stagnan. Saluran komunikasi antara Moskow, Kiev, dan negara-negara barat masih terbuka secara formal, tetapi tidak menunjukkan kemajuan berarti. Setiap pernyataan resmi, baik dari Rusia maupun Eropa, cenderung mempertegas posisi masing-masing tanpa membuka ruang kompromi yang jelas. Dalam konteks ini, konflik Ukraina semakin dipahami sebagai krisis struktural yang mencerminkan pergeseran besar dalam tatanan keamanan Eropa. Di luar pernyataan politik dan dinamika diplomasi, sejumlah kajian akademik internasional memberikan kerangka analisis yang lebih luas terhadap sikap Vladimir Putin dan kebijakan Rusia dalam konflik Ukraina. Penelitian yang dipublikasikan oleh kalangan akademisi hubungan internasional menyoroti bahwa retorika keamanan yang digunakan Moskow bukanlah respons spontan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam kajian yang dipublikasikan oleh Universitas Charles di Praha dan dikutip dalam literatur keamanan internasional, dijelaskan bahwa kepemimpinan Rusia secara konsisten membingkai ekspansi NATO dan keterlibatan Barat di Eropa Timur sebagai ancaman eksistensial. Pendekatan ini dikenal dalam studi keamanan sebagai proses sekuritisasi, yaitu ketika isu politik dibingkai sebagai ancaman mendasar demi membenarkan langkah luar biasa, termasuk penggunaan kekuatan militer. Sejak sebelum 2022, narasi tersebut telah digunakan untuk membentuk persepsi publik domestik di Rusia. Pemerintah Rusia menekankan bahwa keberadaan Ukraina yang semakin dekat dengan struktur keamanan Barat akan melemahkan posisi strategis Moskow. Dengan demikian, konflik tidak hanya dipresentasikan sebagai perang teritorial, tetapi sebagai perjuangan mempertahankan keseimbangan kekuatan regional menurut versi Rusia.
Jurnal akademik Journal of Democracy dalam edisi analisis tahun 2025 menyoroti bahwa sikap keras Putin mencerminkan ketakutan terhadap hilangnya pengaruh Rusia di kawasan pasca Soviet. Dalam perspektif ini, Ukraina dipandang sebagai elemen kunci dalam arsitektur keamanan Eropa Timur. Kehilangan pengaruh di negara tersebut dianggap berpotensi memicu perubahan geopolitik yang lebih luas dan merugikan posisi Rusia secara global. Analisis akademik juga mencatat bahwa penolakan Moskow terhadap kerangka perdamaian yang diajukan Barat berkaitan erat dengan tuntutan jaminan keamanan jangka panjang. Rusia menilai bahwa kesepakatan tanpa pembatasan nyata terhadap kehadiran militer Barat di Ukraina hanya akan menciptakan jeda sementara, bukan stabilitas berkelanjutan. Oleh karena itu, retorika mengenai tujuan historis dipakai untuk menegaskan bahwa tuntutan tersebut bersifat fundamental, bukan taktis. Di sisi lain, kajian tersebut juga menunjukkan bahwa strategi ini membawa risiko signifikan bagi Rusia. Ketergantungan pada narasi ancaman berpotensi mempersempit ruang kompromi diplomatik. Setiap konsesi dapat dipersepsikan sebagai kelemahan, baik di mata publik domestik maupun di hadapan elit politik. Hal ini menjelaskan mengapa pernyataan Putin pada Desember 2025 menegaskan kesiapan menggunakan kekuatan militer meski diplomasi tetap disebut sebagai opsi. Para peneliti hubungan internasional menilai bahwa kebuntuan yang terjadi saat ini bukan semata akibat kegagalan komunikasi, melainkan benturan dua visi keamanan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, Barat menekankan prinsip kedaulatan dan aliansi pertahanan. Di sisi lain, Rusia memprioritaskan zona pengaruh dan penyangga strategis. Ketegangan antara dua pendekatan inilah yang terus membentuk arah konflik Ukraina hingga akhir 2025. Perkembangan terbaru dalam konflik Rusia dan Ukraina menunjukkan bahwa dinamika geopolitik Eropa masih berada dalam fase yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Pernyataan para pemimpin dunia, sikap negara-negara Barat, serta respons dari Moskow mencerminkan bahwa konflik ini tidak hanya berdampak pada kawasan Eropa Timur, tetapi juga mempengaruhi stabilitas global secara lebih luas. Setiap langkah diplomasi dan kebijakan keamanan yang diambil akan terus menjadi perhatian masyarakat internasional. Untuk mendapatkan analisis mendalam, informasi akurat dan berita internasional yang disajikan secara berimbang, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe pada channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.